kita smiling face di depan banyak orang, itu kan akhirnya ya lagi-lagi karena energi itu bisa mengalir dan juga menular, itu mungkin secara tidak sengaja itu akhirnya tertular ke orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi, kapanpun kalian lagi menyaksikan channel YouTube-nya Obrolan Babi Bu, atau mungkin juga mampir di Instagram gue @ankatama, atau mungkin lagi mampir di Instagramnya Baba @ashabons. Hari ini sebenarnya adalah gilirannya cerita Bibu ya. Cuman karena gue pikir-pikir kalau gue cerita mulu, curhat mulu, rada bosen juga gitu, gue sendiri aja bosen gitu. Makanya kadang pengen apa ya, hal baru yang pengen gue bahas yang juga gue banget sehari-hari. Jadi gini, alkisahnya karena memang dari 2006 ya gue udah mulai berkecimpung di dunia broadcast. Ada satu ilmu yang sampai detik ini masih gue praktekkan, mau itu terlepas dari pekerjaan gue yang dulu adalah seorang penyiar radio, kemudian juga gue nge-host, gue nge-MC, atau sekedar untuk ngomong sama klien. Gak usah klien deh, dulu-dulu mah sama calon mertua, sama orang tuanya sahabat gue, sama siapapun yang sekiranya butuh satu ilmu yang menurut gue penting dan bisa diaplikasikan sama siapapun, yaitu smiley voice. Sebenarnya tahu gak sih kalian tuh smiley voice itu apa? Gue tuh sering banget ngobrol sama orang ketika mereka bertanya, apa sih kah sebenarnya kalau yang jadi jurus jitu lo gitu ketika lagi berbicara depan orang gitu. Banyak yang nanya, kok lo bisa sih kah ngomong depan orang lancar banget, gak pakai ae gitu ya. Padahal sebenarnya itu adalah satu proses yang harus gue lalui, dan itu gak cuman 1 bulan, gak cuman berbulan-bulan, tapi belasan tahun ya bisa dibilang. Wow, tua juga. Tapi yang jelas smiley voice adalah salah satu ilmu yang diturunkan ke gue, diajarkan ke gue, dan gue amalkan, dan itu manfaat banget sih gitu. Untuk yang belum tahu smiley voice, tenang, kalau disuruh nyari artinya kita juga manusia dan butuh nyontek gitu ya. Kalau smiley voice sendiri itu sebenarnya adalah ilmu public speaking, teman-teman. Ilmu public speaking yang menurut gue jitu banget. Jitunya kenapa adalah karena dari smiling face kita tuh ngomong sambil senyum. Intinya itu aja. Apa bedanya nanti kita bakal bahas, tapi kita harus tahu dulu artinya si smiling voice, smiling face itu gimana. Kalau udah kita smiling face, itu otomatis menurut gue akan ngikut juga ke smiley voice. Apa yang menjadi hal yang begitu penting ketika kita melakukan hal itu dan berkenaan juga sama relasi kita mungkin, atau hubungan kita sama orang lain ketika berbicara, ketika berinteraksi. Smiling face sendiri, kita mulai dari smiling face ya, itu adalah sebenarnya ekspresi bahagia di depan audience. Jadi ketika kita berbicara depan mereka itu terlihatnya semangat, karena kan kita smiling face kan. Terlepas dari sebenarnya di diri lo itu lagi ada masalah apa, lo mungkin ada masalah keluarga, ya gak menutup kemungkinan lah, gue juga mengalami hal itu. Dulu zaman-zamannya misalnya gue putus cinta, lagi berantem sama pacar, ketika gue jadi penyiar, itu gak ada yang peduli ya, pendengar. Lebih tepatnya bukannya mereka tidak peduli, tapi gak mungkin gue membuka program gue ketika gue masih di radio, terus habis itu gue ngomong kalau oke, baik, gue lagi dalam kondisi putus nih, atau gue lagi berantem sama pacar. Mereka gak peduli. Jadi yang mereka pedulikan adalah mereka ingin disapa dengan hangat. Akhirnya membuat gue otomatis bertahun-tahun melakukan itu, mempraktekkan hal itu di kehidupan gue sehari-hari, dan menurut gue itu manfaat banget. Balik lagi ke smiling voice sendiri. Ketika kita melakukan atau ya kita smiling face di depan banyak orang, itu kan akhirnya ya lagi-lagi karena energi itu bisa mengalir dan juga menular, itu mungkin secara tidak sengaja itu akhirnya tertular ke orang lain. Ketika kita berbicara sambil senyum, orang lain gak mungkin dong, ya kecuali dianya lagi senep ya, kita gak bisa paksain pemirsa. Kita udah mau, halo apa kabar, kalau dia lagi pengen baik, oh ya terserah. Tapi yang jelas kitanya udah usaha. Kadang kita emang suka luput, namanya juga kita punya mood ya, namanya juga manusia gitu. Ketika kita punya perasaan di dalam diri, kita tuh lagi gak nyaman, kita tuh lagi mungkin ngerasa, aduh ini sih hari gue yang sangat buruk. Ketika kita lagi mungkin luput untuk menyadari dan juga mengontrol wajah kita, terutama untuk kalian yang sering berhadapan sama orang setiap hari. Dan bukan cuma satu orang ya, berbeda orang. Pekerjaan gue sendiri soalnya akhirnya mau gak mau demikian, gue harus menghadapi klien, gue harus menghadapi setiap
hari orang yang baru berkenalan, yang mana gak mungkin banget kalau gue tuh gak senyum ketika gue berkenalan. Mungkin itu akhirnya membiasakan gue ketika ngomong tuh selalu gini. Itu udah setelan aja sih kalau di diri gue sendiri. Yang mau gue bagikan ke lo adalah ini satu hal yang sangat mudah dilakuin, 0 rupiah. Lo bahkan gak butuh banyak berlatih, lo hanya butuh tersenyum aja. Itu dengan lo tersenyum itu akan mengubah aura lo, itu juga akan mengubah cara lo berbicara seterusnya ketika lagi dalam conversation tersebut gitu. Smiley voice menurut gue sepowerful itu, karena kalau kita lihat lagi dari gunanya gitu ya, gunanya tuh apa sih kalau repot-repot gitu? Itu bukannya sebuah penampilan yang fake gitu. Ketika lo sebenarnya hatinya lagi nggak nyaman, kemudian lo harus tetap smiley voice. Balik lagi kepada kebutuhan masing-masing per orang. Gue nggak nge-push lo untuk ayo senyum terus gitu, enggak. Karena kalau gue sendiri melakukan itu memang karena lagi-lagi profesi gue, karena apa yang gue kerjakan sehari-hari. Smiley voice membantu gue banget untuk bisa ngobrol lebih masuk ke klien, lebih enak, lebih hangat, lebih nyaman ngobrolnya. Karena ketika gue menggunakan senyum, itu orang otomatis nggak tahu kenapa ya, ini perasaan gue aja. Gue sih nggak pernah dimentahin so far ketika gue senyum terus orangnya beneran kayak cuman senyum, tapi mungkin tuh senyum terbaik versi dia. Jadi gue juga sangat menghargai gitu aktivitas kita sendiri gitu sebagai seorang kita kan PR untuk diri kita sendiri ya. Lo, gue gitu, itu tuh yang menjadi PR untuk diri kita sebenarnya kan kita sendiri gitu. Itu zaman kampus lah, pelajaran dari London School of Public Relations Jakarta, bahwasanya image diri kita sendiri itu kan memang terbentuk karena diri kita yang mewakili gitu. That's why ketika kita memulai sebuah conversation dengan smiling face, kemudian tertular ke smiley voice, itu segitu impactfulnya kalau di gue gitu. Jadi ada satu hal yang ingin sekali gue perkenalkan ke kalian, untuk kalian yang mungkin hanya pernah mendengar, atau mungkin kalian juga udah pernah atau bahkan setiap hari melakukan itu. Untuk teman-teman gue yang penyiar, untuk teman-teman gue yang sesama MC, sesama host, itu mungkin adalah hal yang lumrah, kalian juga udah pasti tahu. Cuman ternyata gak cuma untuk profesi kita teman-teman, ini bermanfaat juga banget untuk siapapun dari lo. Lo adalah seorang mahasiswa, lo mungkin adalah murid, lo mungkin adalah anak dari orang tua lo yang sedang ingin berkegiatan dan lagi butuh banget untuk membranding dirinya sendiri. Dengan senyum aja itu menurut gue udah gitu. Gue sampai gak tahu berkata-kata apa, karena buat gue itu salah satu yang paling bisa membuat mood gue berubah jauh lebih baik dari sebelumnya gitu. Ketika lo bangun pagi, gue gak pernah bisa memaksakan ya gitu, mood lo tuh langsung enak. Enggak dong, pasti pengennya gitu dulu ya, pengennya stretching apa gitu. Cuman ketika lo kemudian menyapa, gue membiasakan diri gitu, menyapa Kion, menyapa Baba, itu pasti selamat pagi sayang gitu. Meskipun mungkin mood gue dalamnya nggak gitu, cuman karena gue akhirnya senyum, itu otomatis menurut gue kebawa gitu. Gue ngobrol sama mereka jauh lebih enak, gue bisa berpelukan sama mereka sambil senyum, dan akhirnya kebawa aja gitu, kebawa deh ke 24 jam di hari itu. Bagus-bagus seterusnya. Lalu kemudian smiling face sendiri akhirnya nge-lead diri kita kan. Kalau kita wajahnya udah senyum kan, udah pasti salah satu unsur yang senyum adalah di mulut, bagian mulut, bibir gitu ya, semua yang berhubungan di sini nih gitu. Ya sampai sinilah. Kadang mata kita ikut berbinar ketika kita senyum. Smiley voice sendiri adalah sebuah nada bicara yang sangat memperhatikan intonasi, karena ketika kita senyum otomatis intonasi kita, nada kita itu udah mengikuti si senyum yang di dalamnya ini begitu ya. Coba ini gue kasih contoh sederhana aja ya. Ketika gue berbicara dari tadi itu kan lagi smiling face, akhirnya otomatis smiley voice juga. Kalau gue nggak senyum, output suara gue akan begini. Mungkin teman-teman mau sambil merem biar kalian bisa merasakan bedanya. Kita coba ya, gue juga sambil merem. Ini gue berbicara tanpa senyum. Halo, nama gue Anka. Usia gue sekarang 32 tahun. Gue adalah ibu dari satu anak bernama Kion Kelana dan satu suami bernama Esa Mahendra. Mukmin Esa Mahendra. Lalu gue sendiri sekarang profesinya adalah seorang podcaster. Gue kadang MC dan juga gue nge-host. Barusan gue menggunakan senyum tidak? Tidak.
gue tidak senyum sama sekali. Nada bicara gue seperti apa? Kalau kalian bisa merekam hal itu ketika kalian merem gitu ya. Mungkin yang tadi kalau gue boleh menjelaskan si Anka yang tidak senyum itu, tadi gue mungkin akan berkata, oh lagi ada masalah kali. Oh rada jutek nih orangnya. Cool banget ya, nggak ada hawa-hawa halonya gitu, dalam tanda kutip ya halo tuh. Lalu sekarang gue akan mencoba menggunakan smiley voice, otomatis smiling face. Smiling face, smiling face. Kita coba, boleh tutup matanya lagi, gue juga akan melakukan hal itu bersama dengan kalian. Kali ini gue mencoba untuk berbicara dengan senyum. Halo, nama gue Anka. Gue adalah seorang ibu dari satu anak bernama Kion Kelana dan satu suami yaitu Mukmin Esa Mahendra. Kalau sehari-hari sih gue sekarang adalah seorang podcaster, gue nge-MC, gue nge-host dan melakukan pekerjaan ibu rumah tangga selayaknya ibu-ibu komplek pada umumnya. Nah, kerasa gak bedanya? Gitu kira-kira ya. Jadi kalian boleh praktek hal sesimpel itu di depan kaca. Atau mungkin kalau gue sendiri kadang untuk mengontrol hal itu, gue melakukan itu di mana aja sih. Sambil duduk, sambil merem gitu ya. Gue selalu membandingkan kalau gue udah merasa, wah nih gue mood, gue lagi mood swing banget nih gitu ya. Jadi gue selalu duduk, gue nyender, terus gue diem. Karena kadang jujur seorang Anka tuh juga mungkin kelihatannya wah gila lo semangat mulu ya, lo ceria mulu, lo hahaha mulu, lo nyapa orang mulu. Jujur hobi gue memang nyapa orang entah kenapa. Nah ada momennya juga seorang Anka itu lagi dalam kondisi yang tidak baik, moodnya juga lagi gak enak gitu ya. Biasanya untuk mengontrol hal itu gue diam terus habis itu gue coba ngomong. Kalau ketika ngomong nada gue nih udah datar doang, oh itu artinya ada yang gak benar gitu. Makanya gue harus kembali nge-push diri gue untuk kemudian bisa ngomong sambil senyum lagi. Karena itu akhirnya mengubah mood gue dengan otomatis. Since dulu lagi-lagi balik ke momen-momen ketika gue jadi penyiar gitu ya, switch on off mood itu penting banget gitu. Orang tuh gak pernah mau, bukan gak peduli ya, tapi memang namanya juga pekerjaan gitu. Orang maunya disapa dengan hangat. Mungkin mereka juga lagi butuh hal itu. Kita kan gak tahu ya kondisi pendengar kita tuh lagi dalam mood yang enak atau justru mereka itu lagi senang banget. Kita nggak pernah tahu. Jadi untuk mood yang terbaik, untuk kita ibaratnya mentransfer energi dan juga aura kita yang terbaik lah ke mereka, nggak pernah ada salahnya kita mengusahakan untuk si smiling face yang akhirnya berujungnya ke smiley voice juga. Nah, terus gimana nih caranya menghadirkan smiley voice tersebut kah? Cuman senyum aja. Jadi ketika lo senyum itu otomatis nada, intonasi lo, terus cara lo berbicara itu jadi semangat, jadi jauh lebih lebih happy gitu kali ya. Kedengeran gak gitu? Gitu, karena tadi yang di ruangan ini hanya Arya gitu ya. Tapi bisa dilihat ketika kita smiley voice itu entah kenapa kalau gue gitu kedengerannya orang tuh jadi jauh lebih menghargai aja sih gitu. Ketika lo berbicara dengan smiley voice itu kan mau nggak mau gitu akhirnya mata lo juga berbinar. Lo jadi jauh lebih mungkin dilihat sama orang excited gitu untuk membicarakan apapun yang mungkin ketika lo senyum sebenarnya pikiran lo juga kemana-mana, tapi at least dengan dengan wajah lo, dengan senyum lo yang mewakili diri lo saat itu di depan orang, mungkin aja itu bisa menyelamatkan lo. Contoh kasus, lo sebenarnya deg-degan banget. Ini nggak dilakuin, maksudnya ini nggak hanya ketika lagi public speaking, nggak cuman ketika lo lagi di depan banyak orang. Lo ini mungkin berkaitan juga ketika lo mau bertemu pertama kalinya dengan calon mertua. Atau apa Arya ketawa-ketawa atau mungkin orang tua dari pasangan lo gitu. Kebayang dong, rasanya pertama kali ketemu nih gini nih. Tangan sih pegangan, tapi namanya tuh tekanannya yang berbeda lebih tepatnya. Karena kita tegang kan gitu. Apapun itu. Kayak gue misalnya mau mulai nge-MC. Gue pasti megang mic entah kenapa kencang banget. Cenderung keringetan. Jadi ya namanya juga anak empuk ya gitu. Keringetan gitu. Itu akhirnya menyelamatkan gue si smiley voice. Biar kata nih kadang kita lagi paksa buat smiley voice, geter juga saking deg-degannya. Ada contohnya misalnya gini, halo tante, misalnya gitu, saking kita deg-degannya. Tapi apa coba, karena at least kita mencoba untuk senyum, dan pasti ke capture sama si tante atau sama si om itu kan, oh ramah banget nih. Biar kata dia deg-degan tapi dia berusaha ramah. Ada
oh dia deg-degan tapi berusaha ramah hanya karena senyum. Jadi segitu ngebantunya. Mungkin itu bisa ngebantu kalian juga ketika ngobrol sama mereka gitu ya, sama calon mertua adalah orang tua dari pasangan kalian. Senyum aja gitu, daripada instead of nih, contohnya aja harus sampai dicontohin kayaknya nih biar jelas. Misalnya kalian tidak menggunakan smiley voice ya, atau enggak smiling face deh gitu. Tegang gitu. Misalnya baru ketemu mau salim, biasanya begitu kan. Halo om, halo tante. Can you see this face? Tegang. Wah, kalau gue jadi misalnya gitu ya ntar one day pasti gue akan di momen itu gitu, ketika Kion bawa pacarnya, terus habis itu gue ketemu, kok tegang, kenapa nih gitu, salah apa gue? Untuk gue sih nggak enakan, mungkin gue jadinya kikuknya akhirnya menyebabkan energi yang cukup kikuk di ruangan itu gitu. Coba kalau misalnya lo senyum, kita coba dengan senyum ya menyapa pacar orang tua dari pasangan. Halo tante, halo om, apa kabar? Kenalin, aku Anka, salim. Tetap senyum aja, tahan. Pasti image kalian berbeda, percayalah. Jadi gue tahu kalian tegang sih untuk hal apapun itu. Misalnya apalagi kah? Misalnya ketemu sama bos. Misalnya ketemu untuk wawancara ketika lagi kerja. Wah itu sih udah terbantu sedunia si smiley voice itu. Karena ketika duduk nih jebret gitu kan. Sedangkan lo tahu kalau antrian di luar tuh calon-calon karyawan yang mungkin dalam tanda kutip adalah saingan lo. Itu lagi tegang juga. Jadi yang untuk nyolong startnya menurut gue paling penting. Ya apa yang lo bisa maksimalkan tanpa effort berlebih, senyum. Lo masuk ke ruangan, kemudian lo duduk. Pastikan ketika lo bertemu dengan orang yang mungkin jabatannya lebih tinggi dari lo atau apapun itu, jangan banyak gaya meren gitu. Jadi lebih ke tetap santun, tetap duduk dengan pose yang nyaman gitu. Kemudian senyum aja. Misalnya bapak gitu ya. Halo, selamat siang Pak, saya Anka. Jangan lupa tatap matanya, karena itu adalah salah satu interaksi yang menurut gue cukup dekat, bikin lo bisa kayak dapet nih gitu. Ketika lo sudah bertatapan mata, kemudian lo senyumnya juga ya biar kata tegang, tapi coba diikhlasin senyumnya. Akhirnya kemudian obrolan yang kali aja ya. Tadinya kalau misalnya lo nggak senyum, mungkin itu akan menjadi obrolan yang tegang. Kebayang nggak? Halo Pak, saya dengan Anka. Mungkin itu akan tegang. Kamu ngapain ngelamar ke sini? Saya mau cari kerja Pak untuk lowongan apapun. Misalnya ini conversationnya misalnya gitu. Kalau misalnya lo senyum, mungkin dia bisa nanya atau mungkin lo bisa nanya, gimana Pak kabarnya hari ini? Itu kan menjadi ice breaking sebutannya. Itu nanti mungkin ada sesinya lagi. Cuman karena lo senyum, itu impactful banget sih buat gue ya, buat diri gue sendiri yang sudah udah belasan tahun berhadapan sama setiap orang yang berbeda hampir setiap hari, dan gue harus beradaptasi dengan cepat, membuat orang ngobrol sama gue dengan nyaman, karena kan gue MC, gue tuh adalah host, jadi gue mau nggak mau harus bisa menyatukan kenyamanan dari lawan bicara gue yang adalah orang yang gue interview. Belum lagi kalau misalnya ada audience, gue juga harus menyapa mereka, menyatukan mereka agar obrolan kita selama mungkin let's say kalau gue lagi nge-host talk show, even itu cuman webinar gitu ya sekarang, itu gue harus bisa menyatukan atau menyamakan frekuensi dulu dengan mereka gitu. Nah biasanya gue udah otomatis gini aja, udah senyum aja gitu. Gimana kabarnya hari ini? Nanti kita ngobrol apa? Ntar santai aja ya ngobrolnya, jangan tegang-tegang. Begitupun dengan audience, kalau misalnya kalian ketemu langsung, gak ada salahnya kita nyamperin satu-satu. Halo, selamat siang, namaku Anka. Gimana? Nanti mau nanya-nanya apa boleh loh ya pas di Q&A session. Begitupun ketika aku menyapa mereka pas lagi webinar atau Zoom meeting misalnya. Smiley voice segitu ngaruhnya. Lalu apalagi ya, mungkin smiley voice juga akhirnya membantu lo bisa menempatkan diri dengan baik sih gitu. Ketika senyum, gue yakin gak pernah ada senyum yang salah kecuali senyum flirting. Beda. Itu beda pemanfaatannya ya. Yang jelas ketika kita lagi berbicara sama audiens, lagi berbicara sama orang atau lawan bicara, usahakan untuk menatap mata, usahakan jangan terpaksa, karena itu pasti akan berasa. Untuk lo yang lagi berusaha untuk
mempraktekkan smiley voice yang gue bilang sih susah-susah gampang untuk awalnya, tapi kalau udah terbiasa itu akan jadi satu kebiasaan yang menurut gue nikmat banget sih gitu. Karena kan ada yang bilang katanya kan senyum juga sedekah kak. Ya amin kalau memang itu, karena lo membuat orang lain senang. Kebayang gak sih lo lagi gitu, lagi sendu banget, lagi nggak mau diganggu gitu, tiba-tiba ada yang nyamperin lo gitu, misalnya halo Arya, gimana kabarnya, seneng nggak ya ditanya gitu ya? Seneng banget, nggak ada yang nanya soalnya. Gitu lah kira-kira. Jadi akhirnya itu membuat orang kebawa untuk ya udahlah nggak usah lama-lama kali ya bete-nya, nggak usah lama-lama kali ya moodnya gitu. Berkenalan sama orang baru itu juga ya penting. Tadi kan bagian dari itu ya, kita kenalan sama orang tua dari pacar atau misalnya calon bos kita, calon klien deh gitu. Itu penting banget ketika kita nyapa nggak cuman halo gitu, atau senyumnya cuman dikit gitu, agak ngaruh di gue, kalau di gue ya. Karena kalau gue senyum dikit cuman gini, halo, masih ada mata yang kayak nyetop ngasih boundaries antara perasaan gue yang sesungguhnya dan juga senyum gue yang terpancar. Jadi gue tuh selalu kalau nyapa orang tuh kadang katanya suka heboh, tapi itu adalah cara gue untuk halo, boleh nengok ke saya nggak? Itu cara gue gitu dengan si smiley voice itu. Kemudian kalau bisa dibilang senyum itu katanya menebarkan aura positif, ya apapun itu menjadi bonus lah kalau buat gue. Yang penting adalah karena gue yakin banget ya setiap dari kita yang sekarang lagi duduk di tempatnya masing-masing itu pasti berinteraksi sama orang. Ada kebutuhan yang ketika memang lo berbicara sama orang, kebutuhannya mungkin hanya sekedar ya udah ngobrol aja. Mungkin kalau ngobrol ya lo nggak apa-apa lah, gini aja lah, orang juga ngerti lah, apalagi circle terdekat lo pasti ngerti banget ketika lo lagi cuman pengen gitu doang. Tapi kalau misalnya lo harus berhadapan sama seseorang dengan sebuah kepentingan, bukan untuk memanfaatkan ya, tapi untuk sebuah kepentingan kayak tadi misalnya, yaitu balik lagi ke berkenalan dengan orang baru yang kali aja kebayang nggak lo kenalan di tempat random, ternyata dia adalah salah satu cikal bakal klien lo yang ternyata dia bisa kenalin lo ke bosnya yang punya dana banyak untuk membantu bisnis lo. We never know. Kita nggak pernah tahu kita ketemu sama siapa, di mana, dalam kondisi apa sama seseorang yang kali aja bisa membantu lo, yang lo juga bisa membantu dia, kalian bisa bersinergi dengan baik, dan itu biasanya diawali dengan senyum.